Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita hari ini dalam katakan Yesus sukacita. Haleluya. Saya yakin di tempat ini kita rindu bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Amin. Biarlah segala nyanyian kita, pujian kita adalah yang manis yang didengar Tuhan. Yesus. Ya Tuhan, biarlah setiap kali Tuhan mau menyembah Engkau. Yesus Tuhan. Tuhan
Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami mau Tuhan, hidup kami hanya untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Lewat pekerjaan kami Tuhan, biarlah ada nama Tuhan dimuliakan di sana. Biarlah semua orang mengerti bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami mau memuji Tuhan, menggerakkan badan kami. Kami mau bersorak buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semangat buat memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita mau memujikan bahwa Yesus adalah juru selamat yang agung. Mari bangkit berdiri. Tuhan yang
Buka hati kita lebar-lebar untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk kami boleh khawatir. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami kecewa. Tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak percaya. Karena sesungguhnya kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang ajaib, yang pekerjaannya Tuhan tidak pernah bisa terjangkau oleh manusia, tidak pernah terjangkau oleh pikiran kami Tuhan, bahkan tidak pernah terpetik dalam hati kami. Itu yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Dan sekalipun kami tidak mengerti Tuhan apa yang Tuhan rancangkan, tapi kami mau selalu percaya dan berharap kepada-Mu Tuhan. Kami tahu Allah kami sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Melewati badai Tuhan, melewati rintangan yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang selalu bersama-sama kami, yang menyertai kami Tuhan, bahkan yang akan membawa kami sebagai pemenang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Dia, saudara. Kami bersyukur.
setiap kami, agar setiap kami berharap selalu Engkau. Dari setiap firman-Mu Tuhan yang kami dengar, yang disampaikan, itu bukan hanya sekedar kami terima saja Tuhan, tapi setiap kami mampu melakukan setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, mari Tuhan mengurapi setiap kami, menyiapkan setiap kami, siapkan hati, siapkan telinga setiap kami. Juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar apa yang hamba-Mu sampaikan itu merupakan kerinduan hati buat setiap jemaatnya di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali di tempat ini. Kalau hari ini kita bisa ada di tempat ini, bisa bersama-sama beribadah, tetap sehat, itu semua karena kasih Tuhan yang besar buat setiap kita. Amin. Sebelum saya akan teruskan, coba lihat kanan kiri. Yang pakai face shield, yang bisa senyum-senyum yang lebar. Tapi yang pakai masker nggak kelihatan, matanya dikedipin aja. Kadang-kadang kalau seperti ini, saudara-saudara pakai masker, kita yang di depan nggak tahu. Saudara ini lagi ngantuk, lagi nguap gitu, atau lagi senyum atau lagi merengut, kita nggak tahu ya. Karena yang kelihatan cuma matanya aja. Jadi sudah lihat-lihat kanan kiri. Karena setelah kita mengalami hal seperti ini, seperti kita jadi seperti apa ya? Jadi ansosial gitu loh. Seperti lihat orang ya, lihat begitu aja, cuman kayaknya kita senyum, tapi karena masker itu orang juga nggak tahu orang itu senyum sama kita atau tidak. Seperti itu ya. Oke, hari ini saya masih akan meneruskan tentang tema kita bulan ini, tentang bulan pengharapan. Karena ini minggu terakhir, saya akan tutup dengan judul pengharapan yang tidak tergoyahkan. Kita sudah mendengar 4 minggu berturut-turut tentang pengharapan. Banyak yang sudah disampaikan. Setiap kita pasti mau ya melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, bahwa kita mau menaruh harap kita kepada Tuhan. Ada sebuah penelitian, bisa tolong di anak studinya. Ada sebuah penelitian begini. Manusia dapat bertahan hidup tanpa makan selama 40 hari. Ya. Dan ini sudah terbukti. Sudah ada cukup lumayan dari berapa tahun, dari ratusan tahun, ada yang sudah melakukan hal-hal tersebut. Bahkan di Alkitab juga ada yang sudah melakukan ini, bertahan hidup tanpa makan selama 40 hari. Siapa yang ada di Alkitab? Yesus. Terus siapa lagi? Ada 2 orang. Ayo, siapa lagi? Musa. Ya, bertahan hidup tanpa makan 40 hari. Dan saya juga pernah membaca ya. Nggak tahu orang-orang dari kayaknya ini yang berhubungan dengan kepercayaan mereka masing-masing ya. Yang dari kejawen katanya suka seperti itu. Puasa 40 hari 40 malam supaya dapat apa namanya? Wangsit gitu ya. Jadi ternyata manusia nggak makan 40 hari itu masih bisa hidup. Hebat berarti ya manusia, tapi tidak semua saya rasa. Ya, jangan coba-coba. Tidak semua orang bisa seperti ini. Selanjutnya, manusia dapat bertahan hidup tanpa minum selama 3-4 hari. Masih jadi perdebatan, ada yang bilang sampai 1 minggu, tapi beberapa ahli medis bilang nggak mungkin. Paling pol sebenarnya 3 hari. Orang tanpa minum.
Karena setelah itu mereka biasanya dehidrasi, bisa mati ya, karena mereka kurang cairan. Selanjutnya yang ini yang hebat, manusia dapat bertahan hidup tanpa bernafas selama 22 menit. Bisa dibayangkan nggak? Bapak Ibu mau coba nggak? Kita nggak bernafas 1 menit ya? Coba rasanya seperti gimana? Tapi orang-orang, tidak semua orang bisa lakukan hal ini. Yang saya tahu saya suka nonton itu, ada orang-orang yang biasa nyelam ke laut, cari ikan, cari apa sih? Balon itu apa sih? Apa sih kayak tiram gitu ya? Itu mereka sanggup 15 menit. 15 menit karena terbiasa. Sering mereka lakukan tiap hari 15 menit tanpa bernafas. Jadi di dalam air nggak nafas 15 menit terus bisa naik lagi. Tapi yang saya kaget waktu saya siapin ini, saya ngecek gitu ya, manusia bisa berapa lama sih tahan nggak nafas? Di tahun 2012 ada seorang penyelam dari Jerman itu masuk ke Guinness Book of Record ya. Dia bisa bertahan tanpa bernafas dalam air 22 menit 22 detik. Bisa dibayangkan nggak? 22 menit tidak bernafas sama sekali ada di dalam air. Tentu saja bukan semua orang bisa lakukan ini, tapi memang ada orang-orang yang punya kemampuan khusus untuk melakukan itu. Tapi yang terakhir, dikatakan manusia tidak dapat bertahan hidup kalau dia tidak punya harapan. Orang nggak mungkin bisa bertahan hidup kalau dia nggak punya pengharapan. Kenapa orang bisa bunuh diri? Karena mereka tidak punya pengharapan lagi. Mereka nggak punya harapan lagi untuk hidup. Tidak ada yang mereka harapkan dalam hidup, sehingga mereka menghabisi hidup mereka. Ada berapa banyak anak-anak muda gara-gara pacaran putus, rasanya dunia sudah runtuh, rasanya dunia sudah ambiar, terus akhirnya yang dia lakukan apa? Bunuh diri. Terus kadang-kadang orang yang mau bunuh diri ini tidak berpikir panjang menurut saya ya. Kok bunuh dirinya nggak enak bener yang dipilih? Minum baygon lah, baygon kan kayak enak kan? Terus menjatuhkan diri dari berapa tingkat? Ya kalau dia nanti mati, kalau dia nggak mati bisa cacat seumur hidup, ya kan? Karena apa mereka lakukan itu? Pikiran mereka sudah tidak berpikir panjang lagi karena mereka tidak punya harapan. Harapan itu seperti cahaya di tengah kegelapan. Waktu itu Mas Kris pernah menyampaikan tentang hal ini, tentang eksperimen tikus. Jadi ada 2 tikus dimasukkan ke dalam 2 kotak. Yang satu kotaknya tidak diberi cahaya sama sekali. Yang satu juga sama sih, tidak diberi cahaya, cuman dibolongin dikit supaya ada cahaya masuk. Cahaya kecil saja. Setelah beberapa waktu berlalu, tikus yang ada di box yang tidak ada cahaya sama sekali ini dia mati. Tapi tikus yang masih ada dikasih cahaya dikit itu dia masih hidup. Jadi dari sini disimpulkan bahwa ketika dia melihat cahaya, dia punya pengharapan untuk hidup. Tapi karena yang satunya sama sekali gak lihat cahaya, akhirnya dia mati. Jadi pengharapan itu diibaratkan seperti cahaya. Ya, kalau kita punya harapan dalam hidup kita akan terus berjalan maju dalam hidup kita. Pasti selalu ingin lakukan yang terbaik, baik buat pribadi, baik buat keluarga kita, baik untuk pekerjaan kita, buat pelayanan kita. Kalau kita punya harapan di depan, seperti itu ya, bisa ngerti ya. Oke, next selanjutnya. Cuman ya, harapan itu ada harapan yang sementara. Banyak orang menggantungkan harapannya misalnya hanya kepada hartanya saja.
saya punya harta segini. Jadi saya percaya bahwa saya berharap saya bisa tetap hidup lama dengan bergantung sama harta saya. Atau orang bergantung sama pekerjaannya, merasa sudah nyaman di pekerjaannya saat ini dan dia percaya pekerjaannya itu akan memberikan hidup buat dia dan keluarganya. Tapi ketika terjadi hal-hal yang tidak bisa diprediksi, seperti saat ini kita mengalami COVID ya, mengalami pandemi, banyak hal yang tidak bisa kita prediksi. Yang kita pikir pekerjaan itu adalah milik kita. Kita bisa dengar sekarang begitu banyak orang di PHK, begitu banyak orang menjadi pengangguran. Tidak terpikir dalam pikirannya mungkin. Dan itu membuat pengharapan yang mereka pegang selama ini jadi goyah, jadi sia-sia. Yang mereka rasanya akhirnya mereka seperti tidak memiliki apa-apa lagi. Ada orang-orang yang punya pengharapan misalnya kepada orang tuanya. Anak-anak ya pasti berharap kepada orang tua ya. Tetapi ketika mereka benar-benar menaruh semua harapan sama orang tua, saya dengar ada beberapa cerita tentang orang-orang yang kena sakit COVID ini. Beberapa itu yang kena ini adalah para tulang punggung keluarga, orang-orang yang bekerja, orang-orang tua yang bekerja. Ketika mereka kena COVID dan akhirnya mereka tidak sembuh, mereka meninggal, keluarganya hilang pengharapannya, seperti itu. Jadi ada harapan yang sementara saja. Yang sementara ini, di dunia ini kita punya harapan, setiap kita punya harapan. Tetapi karena kita tahu bahwa harapan yang di dunia ini hanya sementara, kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada harapan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saudara masih ingat tema gereja kita tahun ini? Mengandalkan Tuhan. Ayat hafalannya apa? Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ketika disampaikan pertama kali, saya sudah beberapa kali ngomong juga kayaknya. Saya bilang, wah, kok temanya berat ya? Ada apa ya tahun ini tentang mengandalkan Tuhan? Dan ketika kita memasuki tahun ini dengan wabah seperti ini, tidak pernah terbayangkan, ya, tidak pernah terbayangkan. Saya tidak pernah membayangkan dalam hidup saya akan melewati masa-masa seperti ini, ya, masa-masa di mana tidak bisa beribadah. Kemarin berapa bulan harus online dan dengan peralatan seadanya ya. Kita berusaha bisa menghadirkan ibadah online. Dan puji Tuhan bisa, biarpun dengan kualitas yang naik turun, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang suaranya bagus, kadang-kadang suaranya nggak bagus, seperti itu. Yang saya lihat bahkan di gereja-gereja lain yang bahkan tidak siap untuk keadaan seperti ini, karena mereka memang, kita semua memang tidak siap dengan keadaan seperti ini. Banyak yang mereka tidak bisa online, akhirnya mereka libur berbulan-bulan untuk beribadah. Itu tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya, saya kemarin sempat baca sekilas saja ya tentang Argentina. Saya baca Argentina itu mengalami lockdown terpanjang di dunia. Jadi yang lain sudah mulai mengadakan pelonggaran, Argentina itu belum. Jadi masih lockdown terus, lockdownnya pun ketat. Itu pun setelah di lockdown sudah seketat itu, jumlah penderita COVID-nya tetap naik saja, tetap banyak, ya, hampir 400.000 dari Argentina. Nah, yang menjadi perhatian, kenapa sampai seperti itu? Karena negara ini sebenarnya sudah mengalami resesi. Tahun lalu sudah mengalami resesi. Dan tahun ini masuk tahun kedua resesi. Begitu masuk tahun kedua, mereka mengalami wabah yang dialami oleh seluruh dunia. Dan mereka harus lockdown. Ketika mereka resesi tahun lalu, sudah banyak orang yang di PHK, sudah banyak orang yang menganggur.
ketika masuk ke tahun ini, ketika mereka mengalami wabah, jadi bisa dibayangkan sama sekali pemerintah itu menyuruh lockdown, orang tidak bisa bekerja lagi. Jadi tempat-tempat usaha bangkrut. Jadi bisa dibayangkan puluhan ribu pekerja itu nganggur. Dari 6 dari 10 orang di Argentina diperkirakan mengalami depresi berat. Karena apa? Mereka sudah nganggur dari tahun lalu. Tahun ini lebih banyak lagi yang nganggur dan pemerintah tidak mampu memberi bantuan. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, di Indonesia kita masih dapat bantuan dari pemerintah, ya, masih dapat sembako, masih dapat BLT, bahkan yang kemarin yang usaha UMKM dapat bantuan. Dan dengar-dengar bulan September untuk anak-anak sekolah dapat 35 giga, bener ya? Mahasiswa dapat 50 giga. Pemerintah mengusahakan seperti itu untuk menggelontorkan dana. Tetapi di Argentina tidak. Bisa dibayangkan 6 dari 10 orang mengalami depresi berat karena masalah ini. Kalau mereka tidak memiliki pengharapan yang pasti dalam hidup mereka, orang-orang bisa jadi gila, bisa jadi mereka bunuh diri karena tidak sanggup, nggak sanggup menghadapi hidup mereka lagi seperti itu. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pengharapan yang pasti. Next ya, harapan yang kekal. Kita baca di kitab Ibrani 19 sampai 20. Saya bacakan. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis kita. Nah, pengharapan diibaratkan seperti sauh. Sauh itu jangkar. Tuh gambarnya ya, Bapak Ibu ya. Kita kan orang gunung, jadi banyak nggak tahu kan jangkar ya. Ibu banyak nggak tahu ya jangkar tuh kayak gitu. Jangkar tuh apa sih? Alat penambat kapal, ya. Alat penambat kapal ke dasar perairan. Mungkin itu di laut, mungkin itu di sungai, mungkin itu di danau, supaya kapalnya nggak berpindah tempat kalau ada hembusan angin, kalau ada arus ataupun gelombang, ya. Coba di setelah ini gambarnya apa? Ya, seperti itu. Jadi itu kapalnya di situ, penambatnya ini yang namanya jangkar, ya. Jadi ketika jangkarnya sudah dilakukan ke satu tempat yang kuat, itu kapalnya akan tetap ada di posisi. Biarpun nanti ada gelombang, ada arus yang kuat, kapalnya nggak akan hancur. Kapalnya akan tetap ada di situ. Seperti itu. Ngerti ya? Sauh itu seperti itu, jangkar. Jadi pengharapan itu diibaratkan seperti sauh. Ya, bukan cuma sekedar seperti sauh, tapi dikatakan begini. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman. Ya, di dalam firman Tuhan ada jangkar yang tidak aman. Ketika dilakukan tidak dilakukan di tempat yang tepat, ya, cuman nabrak pasir aja, dia bisa lepas. Jangkarnya itu nanti bisa lepas. Tapi kalau dilakukan di tempat yang aman, ya, ketika pengharapan kita berikan kepada Tuhan, kita taruh kepada Tuhan, di sini dikatakan pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis kita. Maksudnya apa tabir? Coba next. Nah, saudara masih ingat bait suci Israel, tabernakel ya? Tabernakel itu punya susunan, ada 3 ruangan. Ini ruangan halaman, ya. Halaman itu tempat mesbah bakaran dan kolam pembasuhan. Terus di tengah ini ada namanya ruang kudus. Ruang kudus itu isinya pelita emas, ada meja roti sajian,
dan mezbah dupa. Yang paling pojok sini ya, itu adalah ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu menyimpan tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu melambangkan kehadiran Tuhan. Jadi melambangkan hadirat Tuhan, ya, di ruang Maha Kudus. Dan itu ditutup oleh yang namanya tabir, gorden gitu loh, gorden besar. Itu namanya tabir. Ya, ditutup seperti itu. Dan itu apa sih namanya? Gordennya bukan gorden tipis seperti ini, tapi gordennya tebal. Tabirnya itu tebal sekali. Terdiri dari beberapa macam kayu, ya, yang disuruh Tuhan untuk dibuat. Dan orang yang bisa masuk ke situ cuma satu orang saja, yaitu imam besar. Itu pun gak tiap hari Minggu, tapi cuma setahun sekali. Cuma 1 tahun sekali imam besar. Dan selain setahun sekali, dia setiap kali masuk ke situ harus mempersiapkan dirinya supaya tetap kudus. Kalau dia nggak kudus, ya, dia membenci seseorang, dia memikirkan sesuatu yang jorok gitu atau apa. Ketika dia masuk ke situ, dia mati, bisa mati. Jadi seperti itu ya. Tempat itu adalah tempat kehadiran Tuhan. Jadi nggak boleh sembarangan orang masuk. Dan itu berlangsung ratusan tahun. Orang tidak pernah bisa melihat yang ada di dalam situ kecuali imam besar yang sudah dipilih. Ya, itu pun imam besar yang sudah dipilih, yang cuma setahun sekali. Ya. Tetapi ya, ketika Yesus mati, di dalam Matius 27 ayat 30 sampai 31 dikatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi tabir itu robek dari atas sampai ke bawah. Kalau robek artinya apa? Terbuka, ya. Tadinya tempat hadirat Tuhan yang hanya bisa dilihat, yang bisa ditemui setahun sekali saja oleh seorang imam besar, hari itu terbuka. Itu lambang bahwa Tuhan memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Nah, di sini dikatakan Saul itu dilabuhkan ke belakang tabir, dilabuhkan ke situ, dilabuhkan ke hadirat Tuhan, dilabuhkan langsung ke Tuhan. Bukan hanya berbicara pengharapan kita tentang keselamatan hidup kekal. Sudah pasti, kita pasti akan selamat. Ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita mati, jaminan keselamatan sudah ada di tangan kita. Kita selamat. Tetapi bukan hanya berlaku untuk kehidupan yang kekal saja, itu berlaku juga sekarang. Ya, kita memiliki pengharapan dalam hidup ini. Kita memiliki pengharapan dalam hidup ini ketika kita menaruh harapan kita kepada siapa? Tuhan. Biarpun situasi seperti ini, mungkin saat ini ya, ada yang dari kita harus menganggur, harus dikeluarkan, tapi tetap percaya kalau pengharapan kita tetap kepada Tuhan, Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu yang lain. Ya, Allah itu adalah Allah pencipta, benar ya? Dalam bahasa Inggris dikatakan creator. Jadi karena Dia mencipta sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Tuhan bisa memberi hikmat juga kepada setiap kita menjadi orang-orang yang kreatif. Oh, mungkin hari ini kita tidak bekerja lagi di tempat yang selama ini kita andalkan, tapi ketika kita dikeluarkan karena kita punya pengharapan sama Tuhan, Tuhan bisa berikan hikmat kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, dan Tuhan bisa memberkati pekerjaan kita. Ya, mungkin hari ini kita sakit, divonis, wah nggak bisa sembuh. Tapi ketika punya pengharapan sama Tuhan, seperti yang ada di khotbah 2 minggu yang lalu, tentang wanita yang sakit 12 tahun pendarahan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh.
karena punya pengharapan. Keluarga kita mungkin saat ini sedang berantakan, suami nggak tahu kemana, atau anak-anak kita tidak tahu hubungan orang tua dengan anak seperti apa. Tapi ketika kita punya pengharapan sama Tuhan, tetap berharap Tuhan bisa pulihkan keluarga kita. Seperti itu. Ada sebuah ilustrasi, ada seorang bapak punya 4 orang anak, dan bapak ini menyuruh setiap anaknya pergi ke sebuah hutan di dekat rumahnya untuk melihat sebuah pohon pir. Hanya 4 anak ya. Hanya ketika mereka pergi itu berbeda waktunya. Anak yang pertama disuruh pergi pada waktu dia musim dingin. Ini di negara 4 musim. Kita kan negara 2 musim ya. Negara musim dingin, musim salju. Ditanya, kamu pulang, setelah dia pulang dari sana, apa yang kamu lihat? Pohon apa? Pohon itu batangnya jelek, tidak ada daunnya sama sekali, putih, ditutupi oleh salju, tidak ada kehidupan, katanya begitu. Oke, sekarang anak kedua datang di musim semi. Ketika anak kedua datang, ditanya sama bapaknya, apa yang kamu lihat? Pohon itu tumbuh, ada kuncup-kuncup kecil, ada daun-daun yang sudah mulai tumbuh di sekitar batang pohon tersebut. Terus yang ketiga datang di musim panas. Yang di musim panas tanya, apa yang kamu lihat? Yang aku lihat ada daun-daun yang sangat lebat, ada bunga yang sudah mulai tumbuh dan baunya wangi katanya. Terus yang musim gugur datang. Ketika yang musim gugur datang anak terakhir, dia bilang, aku melihat pohon itu menghasilkan banyak buah. Buahnya sudah matang dan ranum, sudah siap untuk dipanen. Bapaknya berkata begini, jangan pernah menilai kehidupan berdasarkan satu musim saja. Mungkin hari ini kita mengalami musim dingin itu ya, kita mengalami musim sulit, tapi tetap punya pengharapan. Seperti yang firman Tuhan katakan, pengharapan kita tidak tergoyahkan, karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan. Ya, kita percaya masih ada musim di depan yang lebih baik daripada musim yang saat ini sedang kita lalui. Amin. Oke, next. Saya tutup. Semoga Allah sumber pengharapan. Allah itu sumber pengharapan, memenuhi kamu, memenuhi setiap kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saya minta tim maju ke depan. Dan
firman-Mu yang ada di tempat ini. Mungkin saat ini Tuhan, kami sedang mengalami kesulitan dalam ekonomi kami. Tapi kami percaya Engkau sumber pengharapan, Engkau yang memberkati kami Tuhan. Mungkin saat ini setiap kami jemaat-Mu ada yang mengalami sakit Tuhan, sedang mengalami lemah tubuh. Tapi satu hal kami percaya, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau yang menyembuhkan setiap kami, Engkau yang menyembuhkan sakit kami. Tuhan, mungkin saat-saat ini keluarga setiap kami Tuhan mengalami permasalahan, tapi kami percaya Engkau Tuhan sumber pengharapan, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu, Engkau sumber pengharapan kami. Kami meletakkan hari depan kami kepadamu, sebab kami tahu ketika kami menyerahkan harapan kami kepadamu, kami sungguh tahu masa depan masih ada di depan kami. Masa depan yang lebih baik menanti setiap kami. Rancangan-Mu yang indah terjadi atas setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Baik, terima kasih banyak untuk pelayanannya Ibu Gembala. Tuhan memberkati selalu, melimpahkan berkat dan menyempurnakan dalam setiap pelayanannya. Kita akan menyaksikan bersama-sama video info untuk pelayanan. Berjabat tangan, mengikuti arahan Aser untuk mendapatkan tempat duduk Bapak Ibu Saudara. Bila saudara merasa tidak enak badan, boleh menghubungi pihak gereja untuk diberikan pengarahan. Dimohon untuk tidak langsung meninggalkan tempat duduk setelah doa berkat, karena para akhir akan membantu saudara untuk keluar. Ikutilah petunjuk atau himbauan dari para pemimpin gereja. Dan jangan lupa memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang sediakan di luar. Victorious Kids hari ini jam 11 live oleh Kak Clara. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Saudara yang ulang tahun pada minggu ini. Ada Efratian Kristison tanggal 27 Agustus, Ibu Sri Vera tanggal 30 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Apakah ada pengumuman tambahan? Kalau tidak ada, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, yang mengucap syukur kepada Yesus.
Sekali kami bersyukur buat segala kasih kemurahan Tuhan bagi kami, buat kebenaran firman-Mu. Bukan secara kebetulan bila mana saat-saat hari ini Engkau izinkan buat kami seluruh jemaat-Mu boleh tinggal dalam keadaan yang seperti ini, dalam setiap kesulitan, pergumulan dan tantangan yang kami hadapi. Namun satu perkara bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mati, Allah yang memberi pengharapan buat kami, Allah yang memberi masa depan buat kami. Dan kami percaya bahwa setiap kami akan bisa melalui ini semuanya dengan baik. Dan kami akan menjadi orang-orang lebih daripada pemenang. Bukan hanya sebagai pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Itu semuanya bukan karena gagah kuat kami, tetapi itu semuanya karena kuasa Tuhan. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa, berkat dan kasih-Mu bagi setiap umat-Mu, dari anak-anak sampai yang sepuh, ialah semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dalam naungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang kami dengar, yang kami nikmati, biar itu semuanya boleh menjadikan rema dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh muncul menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami pagi hari ini, ialah berkat dan kasih-Mu bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Bahkan hamba-Mu yang telah Engkau pakai lewat penaburan kebenaran firman-Mu, ialah hari lepas ini Engkau tambahkan setiap rahasia pembukaan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami berdoa, ialah kasih-Mu terus melimpah ke bangsa dan kota kami. Ialah damai sejahtera terus melimpahkan ke bangsa kami. Ialah memberikan kemampuan bagi setiap pemimpin-pemimpin kami, pemimpin daerah kami, untuk bisa memimpin dalam masa-masa seperti ini dengan baik Bapa. Dan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan biarlah terus melimpahkan ke bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami menyerahkan dalam setiap pekerjaan Tuhan, ibadah yang boleh kami adakan, ialah itu semuanya mendatangkan kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan berkat Tuhan bagi seluruh umat-Mu, umat ketebusan-Mu dalam setiap pergumulan kami. Bahkan Tuhan, apa yang setiap kami rindukan hari-hari, kami percaya Engkau yang memelihara hidup kami, memelihara keluarga kami, memelihara anak-anak kami, memelihara suami istri kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi berterima kasih dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pagi hari ini. Kami boleh kembali diingatkan, dikuatkan bahwa sungguh pengharapan kami di dalam Engkau tidak sia-sia Tuhan. Biarlah kami pagi hari ini boleh pulang dengan tetap menaruh percaya bahwa sungguh di dalam Engkau ada pengharapan yang tidak tergoyahkan Tuhan. Biarlah kami terus bergantung, berharap kepada Engkau ya Tuhan. Kami tahu kami pulang dengan sukacita, dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami tahu Kamu memberkati keluarga kami, memberkati pelayanan kami, memberkati pekerjaan kami dengan cara yang ajaib. Engkau dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau dapat tidak hanya membuka jalan, tapi Engkau membuat jalan yang baru bagi kehidupan kami. Kami akan pulang dengan terima berkat daripada Tuhan. Mari kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah terima berkat Tuhan bersama-sama, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.